Halo, Assalamualaikum. Nama saya Elko, elektrolit kapasitor yang dibuat dengan hati yang bahagia. Saya dibuat di perusahaan yang membuat komponen elektronik. Komponen elektronik berupa bagian pendukung suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Mulai dari yang menempel langsung pada papan rangkaian, baik berupa PCB, CCB, protektor maupun ferroboard. PT Indonesia Chemicon adalah perusahaan penanaman modal asing asal Jepang yaitu Nippon Chemicon Corporation. Berdiri sejak tahun 1992, PT Indonesia Chemicon telah bertransformasi dengan penuh inovasi, dan turut andil dalam perkembangan dunia industri elektronik. Berada di kawasan Egypt Park Lot 4C Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Sampai saat ini PT Indonesia Chemicon masih tetap eksis di dunia industri elektronik. Dan konon katanya saya adalah kapasitor nomor 1 di dunia. Tahukah kalian saya dibuat oleh orang-orang yang ganteng-ganteng dan juga cantik jelita. Hebatnya lagi perusahaan ini dipimpin oleh orang-orang yang hebat, disiplin dan profesional dalam bekerja. Baik pimpinan perusahaan maupun serikat pekerja. Inilah pimpinan perusahaan PT Indonesia Chemicon yaitu Ibu Rini Yusnita, selaku manajer administrasi PT Indonesia Chemicon. Bapak Agung Tri Prasetyo, selaku manajer PT Indonesia Chemicon. Bapak Wijaya, selaku general manajer PT Indonesia Chemicon. Bapak Adi Susilo, selaku asisten manajer PT Indonesia Chemicon. Bapak Ramlan, selaku manajer PT Indonesia Chemicon. Dan inilah PUK Lem SPSI PT Indonesia Chemicon, yang dipimpin oleh Bapak Yogi Maulana, beserta jajaran tim 11 PUK. Bapak Ahmad Dedi Junaedi, Bapak Syamsul Arifin, Bapak Budi Ismanto, Bapak Hidayatullah, Bapak Rindang Asmara, Bapak Nurwaluyo, Bapak Eko Widiantoro, Bapak Riki Saputro, Bapak Dodi Kameswara, dan Bapak Hakim Fauzi. Baru saja kami mendengar suara dari kerumunan massa dari KSPSI yang datang dari ke arah Gelora Bung Karno menuju depan gerbang Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kita diancam ketika kita memaksa ke tempat ini. Mungkin ada yang diancam sampai akan di PHK kawan-kawan. Tapi lihatlah di sini saat ini kawan-kawan. Kita buktikan kepada DPR bahwa ketika Omnibus Law belum dicabut, kita tetap akan ada di sini kawan-kawan. Siap berjuang kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Hidup buruh! Di dalam PT Indonesia Chemicon ada sebuah buku yang memuat aturan dalam bekerja. Dan kedudukannya bisa lebih tinggi dari undang-undang. Bisa disebut less specially, atau aturan khusus. Nama buku itu adalah, PKB PT Indonesia Chemicon atau Perjanjian Kerja Bersama. Halo PKB, gantian ya. Terima kasih Elko, sampai jumpa. Hai, semuanya. Nama saya PKB PT Indonesia Chemicon.
Setiap 2 tahun saya akan direvisi, waktuku akan diperpanjang. Di dalam diriku, berisi aturan-aturan yang harus dijalankan oleh perusahaan PT Indonesia Chemicon dan seluruh karyawan PT Indonesia Chemicon. Pada tahun ini tepatnya 15 Februari 2022, tanggal masa aktifku berakhir. Kemudian aku direvisi oleh perwakilan karyawan yang diwakilkan oleh PUK PT Indonesia Chemicon, dan perwakilan dari perusahaan. Meski sempat terkendala Undang-Undang Omnibus Law, akhirnya kami sepakat untuk mensyahkan PKB PT Indonesia Chemicon tanpa Omnibus Law. Bagaimana proses penyusunan PKB sampai proses akhir pengesahan? Mari kita tanya langsung pada Ketua PUK PT Indonesia Chemicon. Bagaimana Ketua proses penyusunan PKB sampai akhir pengesahan? Jadi begini, proses penyusunan PKB sampai akhir pengesahan banyak sekali kendala yang dilalui. Ini kenapa ya kok gelap-gelap kayak gini? Halo guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan-karyawati PT Indonesia Chemicon yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mempelajari isi PKB yang sudah disepakati tanggal 15 Februari 2022. Dalam perjalanannya PKB ini tentunya banyak lika-liku yang dihadapi oleh serikat pekerja dan perusahaan. Di antaranya adanya Undang-Undang Omnibus Law yang sangat mempengaruhi isi PKB tersebut. Tapi dengan niat untuk sama-sama memajukan perusahaan dan mensejahterakan karyawan, maka kami serikat pekerja dan perusahaan berkomitmen untuk di tahun ini PKB PT Indonesia Chemicon tanpa Omnibus Law bisa terwujud. Kawan-kawan, perjuangan adalah sebuah keniscayaan untuk meraih kesejahteraan. Perjuangan internal untuk soliditas dan menggapai kesejahteraan seluruh karyawan-karyawati berdasarkan kemampuan perusahaan yang berkeadilan. Perjuangan eksternal merupakan solidaritas dan mengawal regulasi-regulasi pemerintah agar berpihak kepada kaum buruh. Untuk itu, mari berjuang bersama-sama, niscaya kesejahteraan dapat kita raih. Hidup buruh! Semua yang ku inginkan tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti tanahkah engkau coba mengerti. Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah tuh
telah tinggalkan hati yang terdalam, hingga tiada cinta yang tersisa.